Kalau kita malam-malam mau ke Singgalang sendirian, baru tuh ada perempuan yang mau ngikut sama kita. Kata penduduk sekitar tuh jangan bolehi. Bang, ada nyium bau. Baru Bang Bara jawab, ada, tapi udah besok aja kita ceritakan. Kata Bang Bara gitu. Berarti kan bukan saya sendiri. Jadi saya agak tenang. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ruang Dunia. Kali ini saya tidak habis cerita. Maksudnya tidak habis mengundang orang. Orang akan kita undang sebanyak-banyaknya untuk berbagi cerita ke teman-teman semua. Nah, kali ini saya sedang berada di base camp seperti biasa ya, bersama Pepeng. Halo. Tapi nama aslinya bukan Pepeng dia. Tahu nama aslinya? Ari Anggara. Ari Itu Anggara. nama asli saya. Luar biasa, namanya bagus, tapi kok panggilannya Pepeng. Nah ini kadang-kadang kita harus tahu juga. Ada juga namanya itu Agus Trinur Huda kalau nggak salah ya. Panggilannya Sabun. Ini nama-nama lapangan yang aku pikir ini harus dibedah ini. Peng. Nah, untuk mulai pendahuluan ya. Coba kok bisa namamu ini Pepeng ini? Nah, jadi tuh gini, singkat ceritanya kan, dulu saya itu sempat ngompeng. Dan ngompeng itu agak berkisaran jarak lama. Dari saya umur kecil, kurang lebihnya saya dari kecil sampai kelas 3 saya masih ngompeng. Nah, dari situlah mulai nama Pepeng tuh mulai melekat sampai sekarang. Dan sekarang ini kalau dipanggil nama biasa tuh, nama Hari Anggara tuh berasa geli atau gimana gitu ya. Karena udah kebiasaan pakai nama itu kan. Jadi ya udah ibaratnya udah melekat nama itu. Melekat nama Pepeng. Harus ini nih, kalau akikah itu berapa kambing ini? 2 kambing ya? 2. Kayaknya kita harus potong lagi 2 kambing untuk mengganti namanya Hari Anggara menjadi Pepeng Anggara atau Pepeng Hari Anggara. Atau teman-teman ada yang punya saran silakan tulis di kolom komentar. Pepeng sejak kecil dia sudah dipanggil Pepeng. Hobi di alam nggak Peng? Kira-kira Peng dari kecil Peng? Kalau untuk hobi di alam kurang lebihnya di waktu-waktu SMK lah. Cuman dari SD sudah mengikuti kegiatan pramuka, SMP juga mengikuti kegiatan pramuka. Nah, di SMK tuh kegiatan pramukanya agak berkurang saya pribadi kan. Tapi di situ saya mulai mengenal lebih jauh lagi tentang alam itu. Oke, memang kebanyakan sih kawan-kawannya pengen, Mas juga lah, kawan-kawan, dan kebanyakan memang berawal dari pramuka memang. Iya. Karena kurang lebihnya dari pramuka itu kita dianjurkan untuk mencintai alam, untuk melestarikan alam kan. Iya, itu yang paling penting. Kita kurang lebihnya dikit banyaknya kita sudah kenal dengan alam. Lagian pramuka itu masuk dalam kurikulum sekolah, jadi sangat bagus untuk mengembangkan atau membina anak didiknya untuk menjaga alam dan lingkungan. Oke. Peng, karena Pepeng hobi di alam waktu itu kan, jadi lihat di desa itu, kami satu desa kebetulan, lihat potensi Pepeng ini sangat luar biasa. Ya, aku ajak lah untuk ya sama-sama kita mengembangkan diri lah di base camp ini, sekaligus ikut-ikut di dalam pendakian ya Peng ya. Iya. Mendaki udah berapa kali berarti Peng? Kalau untuk mendaki berapa kalinya saya juga nggak menghitung. Tapi yang pasti untuk Sumbar yang belum itu Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Talamau. Kalau untuk lainnya Marapi Talang mungkin udah berkali-kali. Jadi Singgalang. Singgalang, Kerinci alhamdulillah sudah 2 kali. Singgalang juga kurang lebihnya sudah 2 kali. Kalau Talang nggak inget lagi saya berapa kali Talang. Udah banyak Pepeng ke gunung-gunung yang disebutkan tadi, Talang, Singgalang sama Marapi dan Kerinci. 4 gunung itu udah berulang-ulang di daki. Dulu awalnya mengenal dunia pendakian itu di bukit sih. Bukit ya? Iya. Bukit mana? Kurang lebihnya bukit yang ada di Rokan Hulu. Kan ada tuh di Rokan Patkoto ada beberapa bukit, dan udah beberapa bukit juga saya daki di sana kurang lebih.
udah dibilangnya udah hampir semua yang didaki. Semua bukit ya. Ya, bukit itu kan representasi dari gunung juga sebenarnya. Gambaran dari gunung. Ya nggak apa-apa, itu bagus tuh. Sebelum naik gunung tapi dimulai dari bukit-bukit yang nggak tinggi tapi menguras energi. Kalau untuk di bukit dulu ya kurang lebihnya persiapannya sangat kurang kan, karena dulu ibaratnya berangkat bermain gitu aja ke bukit tuh, tanpa perlengkapan yang safety gitu kan. Cuman paling model tenda, itu tas sekolah, sepatunya dibilang sepatu sekolah juga, karena masih ibaratnya baru mengenal kan. Tapi semenjak beralih kita ke mulai naik gunung, kita mulai safety lah. Jadi meningkatkan keselamatan dan keamanan itu perlu Peng. Jadi yang tadinya di bukit memang atau pertama mendaki itu tidak safety karena mungkin tidak sedikit belum tahu pengetahuan kan? Iya. Tapi makin lama harus safety. Nah, safety itu gampang lah, bisa teman-teman cek di YouTube, di Google itu udah lengkap semuanya. Itu guru juga tuh. Selain teman-teman yang sudah pengalaman, tapi Google dan YouTube itu membantu. Kira-kira Peng, kita kan seperti biasanya Peng, gue kan udah tahu juga. Mau bahas apa nih? Mau bahas gunung mana nih kira-kira kita? Kalau untuk gunung sih, menurut saya, kalau pribadi saya nggak ada yang ini sih, belum nggak ada yang mistis. Cuman ada nih sedikit yang mistis, ya dibilang mistis pun nggak mistis sekali lah, tapi ya itu tadi kan tentang Gunung Singgalang lah yang kemarin terakhir. Singgalang, singgah lalu menghilang. Tapi jangan, Singgalang itu menjadi pelajaran tersendiri sih gunungnya Bang ya. Iya, kalau Singgalang ya mungkin lebih banyak dikenalnya treknya yang curam kan Mas. Curam. Tapi menurut saya itu tergantung persiapan dari diri kita lagi kan. Menurut saya ya kalau kita persiapannya matang ya kita akan merasa sama dengan gunung biasa kan. Oke. Jadi mau cerita Singgalang, Alpi udah Singgalang tuh? Belum ya? Ya, Alpi ini bukan belum karena nggak sempat dan lain-lain, tapi karena apa ya, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Entah karena sambuannya kan, nasi padang mungkin, nggak tahu. Tapi yang jelas Alpi harus ke Singgalang. Ini kita dengar cerita dari Pepeng nih. Singgalang itu menurut Mas Peng memang luar biasa treknya, kemudian cerita mistisnya. Nanti teman-teman yang sudah ke Singgalang kita undang, salah satu yang Pepeng, kita akan bahas trek dan cerita mistisnya. Mungkin kalau harus cerita untuk berbagi informasi sama teman-teman, treknya dulu lah Peng, kira-kira. Kalau trek mungkin ya bisa dibilang tadi kan, daripada Gunung Merapi, ibaratnya menurut saya perbandingannya lah kan, daripada Gunung Merapi, daripada Gunung Talang, lebih curam, lebih tinggi Gunung Singgalang. Ibaratnya kalau kita di Kerinci tuh dari shelter 2 ke 3, hampir semuanya begitu dibilangnya. Oke, dari shelter 2 ke 3 memang parah sih. Iya, mungkin kita merayap, kurang lebihnya ya kalau menurut saya kayak gitu kan. Kalau hujan becek tuh. Kalau hujan ya itu tadi, trek itu jadi jalan air, karena pendakian saya yang pertama ke Singgalang itu emang diguyur hujan dari bawah kan. Tapi alhamdulillah yang kedua kemarin begitu mau sampai Telaga Dewi baru gerimis. Itu kan apa namanya, tiang listrik ya? Ya kita kalau mau ke Singgalang treknya itu orang bilang ikutin tiang listrik, emang iya. Kita ikuti aja tiang listrik itu bisa kita sampai atas. Oke, jadi treknya luar biasa. Kalau teman-teman ada ke sana itu setidaknya grade-nya sudah naik satu tingkat lah dibanding Gunung Talang sama Merapi. Treknya rumit, sementara kalau view-nya itu teman-teman kira-kira gimana tuh? Iya, kalau untuk view mungkin yang di Singgalang tuh yang terkenal Telaga Dewinya kan. Telaga Dewi. Kalau puncaknya mereka bilang kata orang-orang tuh tertutup dia kan. Saya belum pernah juga kalau ke puncaknya kan. Cuman ya di Telaga Dewi tuh, kalau di Telaga Dewi ya lumayan keren juga sih. Memang puncaknya banyak pohon sih, nggak akan terlihat juga. Terlihat. Orang ke Singgalang itu cari trek dan suasananya yang wah luar biasa. Adem karena hutannya tertutup, lebat ya. Karena udah nggak aktif lagi kan.
Nah cerita Singgalang ini kemarin kalau nggak salah dengar Mas sama dengar ada cerita-cerita yang agak sedikit menegangkan sebenarnya. Kok bisa gitu kan? Atau gimana ceritanya gitu ya? Nah, mungkin itu baru pertama kali pengalaman saya yang di gunung. Selama saya naik gunung mungkin agak berkesan menurut saya kan. Karena di awal pendakian itu udah mulai tau lah dengan trek yang sangat curam, terus beban keril yang berat. Baru itu ya kata orang juga kan di Singgalang itu ada pendaki yang sempat meninggal di situ. Tapi letak pasnya saya kurang tahu kan tentang itu kan. Baru kalau cerita Telaga Dewi kata penduduk sekitar. Kalau kita malam-malam mau ke Singgalang sendirian, baru tuh ada perempuan yang mau ngikut sama kita. Kata penduduk sekitar itu jangan bolehi, karena itu nanti kita dibawa ke alamnya mereka ibaratnya. Itu yang dinamakan Telaga Dewi kata perempuan itu. Oh, jadi menurut warga sekitar ya? Warga sekitar. Kemarin sempat dengar kan cerita dari warga sekitar pas kita arah pulang kemarin. Jadi teman-teman yang mau ke Singgalang andai kan gitu. Ini kan malam-malam gitu kan. Kita nggak boleh bilang wah itu bohong, nggak boleh. Ini kan informasi dari warga sekitar. Kita di mana bumi dipijak ya itu di situlah langit dijunjung. Di mana orang sekitar bercerita tentu kita harus sedikit banyaknya harus mengiyakan juga. Mungkin kalau teman-teman sebagian ada yang merasa wah ini kayaknya enggak lah gitu kan. Tapi ya kita namanya hidup dengan makhluk yang bukan cuma manusia, itu perlu didengar lah. Jadi cerita ini Mas malah baru tahu nih sebenarnya. Kalau cerita Telaga Dewi dari warga sekitar ya, dari warga sekitar. Andai nanti bermalam dan kemudian ada jumpa dengan sosok perempuan, jangan dia mau numpang, jangan kita bolehi katanya kan. Karena itu nanti kita akan dibawa ke alamnya katanya gitu kan. Soalnya kemarin ada juga kan ada tuh supir kan malam-malam tuh kawan supir tuh kan malam-malam mengantar ke orang ke Singgalang. Tapi posisinya kalau nggak salah di dalam mobil itu cuma berdua sama orang tuh yang mau diantar kan. Ini cerita dari bapak supir tuh ya. Baru itu bapak tuh bingung kan jalannya, posisi hujan gerimis, hampir tengah malam lah kan. Hampir tengah malam tuh hujan tuh ada perempuan, bapak tuh mau nanya kan, ada perempuan di pinggir jalan. Posisi hujan lebat nih kan. Bapak tuh nanya, dikasih tahu. Emang betul jalannya itu dikasih tahu kan. Tapi yang ada di pikiran bapak itu posisi hujan, tapi kenapa dia nggak basah? Nah itu dia, bapak tuh sempat bingung juga kan ketika bertanya posisi hujan, tapi perempuan itu nggak basah. Ada ini nggak? Mungkin pakai mantel yang apa itu nggak? Kalau itu saya kurang tahu lah, cerita bapak itu kayak begitu kan. Baru tuh perempuan itu numpang ke bapak tuh. Dikasih tumpangan. Begitu udah mau sampai, perempuan itu udah nggak ada di dalam mobil itu, tinggal mereka berdua. Jadi itu Pak siapa tuh supirnya tuh? Pak Wir kalau nggak salah. Kawan Pak Wir itu yang mengalami kejadian. Ceritanya ke Pak Wir, Pak Wir cerita ke kami kan. Jumpa sosok perempuan yang tidak basah ketika hujan lebat. Tumpangi, setelah itu sampai nggak lama setelah sampai hilang. Iya, udah nggak ada perempuan itu sampai di posnya. Kalau nggak salah tuh dengar ceritanya tuh sebelum posnya sudah nggak ada. Jadi ibaratnya mereka pertama berdua, baru perempuan itu numpang jadi bertiga. Pas mau sampai ke posnya tinggal berdua lagi sama yang mau diantar itu. Posisi hampir tengah malam kalau nggak salah. Jadi teman-teman itulah tuh bukan tidak percaya ya, itu dari cerita warga sekitar yang agak mirip sih sebenarnya. Tapi mungkin kali itu karena mungkin berdua di dalam mobil kan sebelum sampai penumpang, mungkin ya tadi kan agak sedikit aman lah ya, tapi nggak tahu juga ketika nantinya
supir itu sendiri kemudian bawa itu lagi kita nggak tahu. Jelas itu informasi yang kita harus antisipasi. Minum dulu, Bang. Luar biasa juga Singgalang. Aku malah baru tahu juga dari Pepeng cerita ini, karena Pepeng walaupun dia tinggal di sini sama aku, dia belum pernah cerita di ruang dunia ini lah. Dia bercerita dan ini beneran, nggak bohong. Ya sebelumnya saya nggak mau cerita juga ke orang lain kan, karena nanti dikira saya ngada-ngada. Iya. Kalau untuk cerita yang itu tadi, yang perempuan itu tadi, ya mungkin teman-teman ada yang denger juga, kayak Irgi, kayak Bang Anugrah. Mereka juga menyimak saat Bapak tuh menceritakan itu. Oke, nanti kita coba undang Irgi dan Bang Anugrah. Iya, kayak Bang Lukman, Kak Krisna, Bang Bara. Mereka juga mendengar cerita itu kan dari Bapak itu, karena kami satu mobil waktu itu. Seperti biasa nanti kita undang kayak di cerita Kerincing kemarin ya, ternyata memang ya hasil bercerita di ruang dunia itu gini. Kita undang Kak Tiwi, kita undang Kak Eka, rupanya panjang ceritanya, teman-teman lihat di video sebelumnya. Jadi singkat cerita, Bang, di pendakian yang waktu itu dialami Pepeng ya, dan seperti biasanya dirasakan Pepeng dialami Pepeng. Cerita yang menurut Pepeng agak mistis itu apa kira-kira? Karena Singgalang itu memang itu nggak bisa dipungkiri cerita mistisnya. Nah mungkin pas waktu itu kurang lebihnya di waktu jam mendekati maghrib waktu itu kan, mendekati maghrib di hutan lumut. Setelah cadas ya. Setelah cadas naik masuk yang hutan lebat, hutan lumut tuh yang orang bilang hutan lumut. Posisinya itu maghrib kan. Di depan saya ada Bang Bara, di depan saya lagi ada Kak Krisna. Nah kurang lebih kami bertiga itu jejer. Kami lewat gitu kan, tiba-tiba mencium bau yang betul-betul sangat wangi sekali, tapi kurang lebih hanya 5 detik. Wangi atau wangi parfum gitu? Wangi bunga dia. Dan pada saat itu saya takut kalau itu cuma saya sendiri yang menciumkan. Baru saya panggil Bang Bara. Namun Kak Krisna juga menoleh, seakan-akan Kak Krisna ini mengerti apa yang ingin saya bicarakan gitu kan. Baru itu saya panggil Bang Bara, saya deketi Bang Bara, saya bisiki, Bang ada nyium bau. Baru Bang Bara jawab, ada, tapi udah besok aja kita ceritakan, kata Bang Bara gitu. Berarti kan bukan saya sendiri. Jadi saya agak tenang gitu lah, bukan saya sendiri kan. Ya udah, mungkin karena itu juga mau lewat kan, namanya di hutan. Berarti Bang Bara waktu itu sempat mencium tapi mati katanya gitu? Iya sempat, karena mungkin ya itu di kondisi itu kita nggak mau cerita tentang itu kan. Cuma saya spontan langsung nanya ke Bang Bara, karena takut kalau cuma saya sendiri yang nyium kan. Baru itu Kak Krisna tuh katanya melihat entah apa yang putih-putih gitu kan, nggak tahu juga kan. Entah itu karena capek, entah itu karena udah posisi maghrib nih, udah maghrib. Kalau di hutan lumut tuh agak gelap kita mau maghrib kan. Nah di situ itu kan sama Kak Krisna tuh bukan parfumnya Kak Krisna. Bukan, kalau parfum Kak Krisna mungkin di saat itu udah nggak tercium karena sudah mau mendekati Telaga Dewi. Semua orang udah keringatan, semua orang udah capek kan. Nggak mungkin juga hanya di saat itu mencium parfum Kak Krisna. Tapi memang sebelum tak cadas itu belum ada ngerasakan. Kalau untuk di situ belum ada. Ya, karena gini, di cadas itu dia masih agak terang memang. Iya terang, karena jamnya juga masih agak siangan kan. Siang. Karena kita masuk mau maghrib tuh di hutan lumut itu. Jadi di hutan lumut itulah cuma cadas, kemudian sedikit jalan masuklah hutan lumut. Iya masuk. Di situlah. Ya mungkin apa ya? Kalau cerita Telaga Dewi mungkin kalau dikaitkan mungkin bisa ya. Bisa. Karena apa ya, sosok apa namanya yang kita cium itu bau wangi dia dan bau wangi itu nggak lama, hanya berkisar kurang lebih 5 detik. Langsung saya itu tadi kan spontan nanya Bang Bara, saya bisiki Bang Bara, Kak Krisna seakan-akan melihat kami sambil
dia itu enggak kalau apa yang mau kami bicarakan gitu kan. Tapi saya hanya bicara ke Bang Bara, tapi nggak lama setelah itu udah mau sampai di tempat camp Telaga Dewi, ya Krisna tanya sedikit nanya, kalian tadi cerita apa? Ya saya bilang aja kan, saya mencium bau yang betul-betul wangi, tapi nggak lama, 5 detik kurang lebihnya. Ternyata Kak Pepeng sama Bang Bara cium wangi itu, Kak Krisna di saat itu juga katanya melihat sosok putih. Iya, tapi nggak tahu entah apa tuh kan. Jadi sosok putih itu mungkin sekilas juga ya kan, karena sekilas, tapi ya itu tadi lah, kalau detailnya tentang apa yang dia oleh Kak Krisna itu ya saya kurang tahu juga, karena dari itu nggak sempat bongkar cerita tentang itu lagi. Tapi Kak Krisna setelah turun dari Singgalang itu ada cerita tentang sosok putih itu? Nggak ada. Cukup putus di situ aja ya? Iya, putus di situ. Cuman ya itu tadi, aku juga cerita kalau itu ke kawan-kawan yang sama-sama mendaki di saat itu. Pas udah turun aja, hanya cerita ke mereka ya. Wah, ini cerita singkat Pepeng selama di Singgalang, tapi ternyata kita harus gali juga rentetan ceritanya ini ke Kak Krisna, ke Bang Nugra ya. Dia cium wangi itu ternyata bukan sendiri. Apakah memang betul-betul yang disampaikan Pepeng itu terbukti dan fakta di lapangan atau tidak? Nah, ini kan kita tergantung dari teman-teman. Tapi kalau Pepeng yang bilang sih, aku sedikit percaya lah. Jadi kalau Pepeng ngobrol di sini juga, kalau omong kosong juga nggak mungkin ya, Peng ya. Iya, dan mungkin bisa dibilang hanya itulah sedikit cerita yang mungkin menurut saya agak horor tuh, cuman itu di pendakian sebelumnya ya alhamdulillah nggak ada kan. Ya kita mintanya juga jangan sampai kan. Andai pun ada, ya mungkin positif thinking ya. Iya, ya itu tadi, anggap aja kita mungkin lelah juga kan, jadi halusinasi kita juga. Kalau kita bicara logisnya mungkin ya, tapi tetap itu harus ada antisipasi bagi teman-teman bahwa kita hidup itu berdampingan dengan makhluk lain yang makhluk halus, kalau sebenarnya kan itu ciptaan Allah juga, jin manusia itu diciptakan. Wah, luar biasa Peng, makasih Peng. Ini cerita singkatnya Pepeng yang Pepeng alami ketika berada di alam, dari awal kemudian sampai kepada titik yang dia memang tidak menyangka juga akan merasakan hal itu, dan itu memang nggak pernah diminta sama dia kan gitu ya. Dan saya pun nggak pernah tersuges atau memikirkan tentang hal itu. Namanya kita hidup, di situ ada hewan, di situ ada tumbuhan, di situ ya pasti ada makhluk lainnya juga kan. Jadi nggak pernah mikirkan tentang hal-hal kayak gitu ya. Ibaratnya kita juga niatnya juga baik-baik, cuma ingin daki kan, kita bukan untuk merusak atau untuk hal-hal yang lain kan. Jadi insya Allah ya aman-aman aja lah. Oke Peng, terima kasih Peng sudah berbagi cerita di Ruang Dunia. Alfi juga terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.